Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kita lihat di sini ya, ini ada anggur CRV atau anggur karnival yang saya tanam. Sebetulnya umurnya sudah lebih dari 4 bulan, mungkin sudah hampir 5 bulan ya. Tadinya anggur ini mengalami kendala ya, karena saya mendapatkan bibit yang kurang bagus ya, hampir mati. Tapi berhasil saya perjuangan untuk hidup ya. Akhirnya berhasil hidup, tumbuh lumayan, sudah lumayan besar ya. Kita lihat di bawah sini ya. Mulai dari ini ya. Ini batang primernya. Kita naikkan ke atas, lantas saya lingkarkan ya. Satu lingkaran lebih ya, 1,5 lingkaran. Nah ya. Di sini ada beberapa tersier juga, ya, 1, 2, 3 ya. Di ujung bagian cabang sekunder atau batang sekunder ini saya potong. Nah, dia tumbuh lagi. Yang tadinya ini akan membentuk tersier yang keempat ya sebetulnya ya. Tapi dia membawa bunga dan menjadi buah. Kita lihat ya. Ini buahnya udah lumayan besar ya. Ini udah berumur kira-kira sekitar 1,5 bulan dari sejak saya lakukan pemotongan di situ ya. Tadinya saya ragu bahwa bunga ini saya ambil atau enggak ya. Karena kelihatannya bunganya lumayan ya, lumayan bagus. Akhirnya saya pikir karena saya mau ngelihat buahnya, saya ambil aja ya. Nah, persoalannya yang bagian ujung-ujungnya ini ya, tempo hari ini daunnya, pucuknya habis dimakan ulat. Jadi terpaksa saya patahkan, saya buang ya. Sehingga di sini hanya ada daun di bawahnya ya. Tuh ya. Kira-kira jarak 3 ruas ya. 1, 2, 3 baru ada daun ya. Ada daun 2 lembar ya. Untuk yang di cabang yang tumbuh ini ya. Akhirnya saya perpanjang menjadi lanjutan, seakan-akan menjadi lanjutan sekunder. Saya mengharapkan tadinya di sini tumbuh ya. Ini tumbuh tunas baru ya. Supaya tunas ini menghasilkan daun untuk perkembangan buah ini ya. Tapi ternyata daunnya sudah berminggu-minggu daun ini nggak tumbuh. Buahnya ini aja yang makin besar ya. Mungkin nutrisinya habis untuk perkembangan buah ini sehingga daun nggak bisa tumbuh. Pucuk di sini batnya ini nggak bisa tumbuh. Ya, kita lihat tuh ya. Ini kan ada batnya ya. Ini nggak bisa tumbuh batnya ini. Ini juga ya nggak bisa tumbuh ya karena nutrisinya habis ke sini ya. Jadi sebetulnya memelihara buah anggur CRV ini sewaktu pohon ini masih sangat kecil ya batangnya, itu sebetulnya kurang bagus untuk perkembangan dari pohon ini sendiri. Tapi karena saya kepingin segera melihat buahnya untuk memastikan validitas anggur CRV ini, saya pelihara ya. Kita lihat di sini ya, ini batang primernya sangat kecil sekali ya. Tuh, cuma sebesar sedotan. Nih, ya, kecil sekali, cuma sebesar sedotan. Tuh, ya, hampir sama dengan ukuran tersier-tersiernya ya. Ini juga pertumbuhannya lambat, nggak besar ya. Jadi sedangkan ini terlanjur buah saya pelihara menjadi besar. Jadi ada beberapa kesimpulan yang saya ambil tentang anggur CRV ini. Pertama, anggur CRV ini mudah sekali berbuah ya. Bahkan dengan kondisi pohon yang batangnya sangat kecil sebesar sedotan, dia bisa berbuah, bisa menghasilkan buah yang cukup bagus ya. Kedua ya, kalau kita memelihara pohon anggur ya dengan kondisi batangnya masih kecil dan dia menghasilkan buah, kita pelihara buahnya, hasilnya pertumbuhan
pohon anggur ini batang primer dan sekundernya agak terhambat karena dia terjadi perlombaan menggunakan nutrisi antara pertumbuhan cabang-cabang ya yang dihasilkan daun dan buahnya ini sendiri ya. Apa namanya? Tapi saya masih akan membiarkan aja. Saya akan tetap memelihara karena udah terlanjur ya. Nanti kalau seandainya buah ini sudah saya panen, hasil akhirnya sudah saya lihat, kita mencoba membesarkan lagi anggur ini. Mungkin saya akan mencoba memupuk lagi lebih intens supaya daun-daun dan cabang-cabangnya ini, batangnya ini menjadi lebih besar ya. Salah satu cara memelihara membesarkan batang primer dan sekunder adalah memelihara daun ini sebanyak mungkin ya. Jadi kita akan memelihara daun-daun ini sebanyak mungkin ya. Jadi ini ada 3 lagi ya. Yang di sini ada cabang tapi juga nggak tumbuh ya. Ini nggak tumbuh karena dia mungkin nggak dapat nutrisi yang cukup ya. Hanya 3 ya yang cukup ya. Ini saya akan buang seluruhnya ya. Oke ya. Nah ya, ini udah cukup panjang, mungkin udah sekitar 20 daun ya. Yang bagian satu ini ya. Ini lumayan ya. Ini akan saya potong dulu sementara ujungnya. Nah ya, saya potong ujungnya. Jadi supaya meratakan tersier ini ya. Nanti kalau seandainya tersier ini sudah hampir sama panjangnya, saya akan membiarkan tersier ini menjadi lebih panjang lagi, mungkin sampai 30 daun atau sampai sekitar 2 meter ya. Saya akan panjangkan. Jadi tujuannya memelihara daunnya lebih banyak lagi untuk membesarkan batang primer yang di bawah dan sekunder ini ya. Nah ya, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, nah itu tadi adalah solusi yang harus saya anggap saya lakukan ya. Jadi memperbanyak daun. Dengan banyaknya daun nanti yang ada di pohon anggur CR-V ini, kita harapkan batang-batang yang di bawahnya akan membesar karena banyak dapur nutrisi ya, yaitu daun-daun pohon anggur itu sendiri ya, yang akan memasak nutrisi dari akar untuk disebarkan ke seluruh bagian pohon ini, termasuk buahnya itu sendiri ya. Jadi kembali lagi ya, solusinya adalah memelihara daun lebih banyak dan saya akan menambah pupuknya lebih intens ya. Mungkin saya akan melakukan selang-seling antara pemberian pupuk NPK ya. Saya akan memberikan NPK, tidak akan memberikan NKP atau KNO3. NPK dasar aja 16-16-16. Nah nanti akan saya selingi dengan pemberian mungkin asam humat dan PSB ya. Nah, asam humat dan PSB ya. Oke, nanti pemberian pupuk asam humat dan PSB itu akan saya videokan sendiri secara terpisah. Saya rasa itu apa yang saya ulas tadi cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan tadi bisa bermanfaat buat semua teman-teman pencinta tanaman anggur. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.